Halo Pak Naidem Makarim. Konten kali ini ternyata ada kaitannya juga dengan konten saya yang sebelumnya yang menanyakan Bapak sebenarnya berasal dari daerah mana, dari negara mana. Kenapa apapun yang Bapak putuskan tidak pernah berdasarkan kepentingan masyarakat. Yang sekarang terkait dengan kenaikan UKT mahasiswa, ya Allah ya Rabbi Bapak. Sebenarnya Indonesia ini masih dijajah atau sudah merdeka Pak? Pajak dinaikkan, pekerjaan sempit, masyarakat dibikin bodoh. Ini kan tentang UKT kenaikan biaya kuliah. Contoh nih Pak ya, anak saya daftar nih kuliah kemarin. Dia semangat tuh belajar di kelas 3 SMA kemarin untuk bisa lanjutin kuliah di tempat yang dia suka, yang favorit dia. Tiba-tiba setelah dia daftar, pengumuman kenaikan UKT dari 14 jadi 30 juta, bahkan ada yang sampai 100 juta. Memang seperti Bapak katakan, kuliah memang bukan wajib, itu adalah tertiary education ataupun pendidikan tersier, pendidikan bukan primer, bukan pokok. Yang pokok sekarang negara sedang merencanakan 12 tahun wajib belajar. Memangnya dengan 12 tahun wajib belajar itu kenapa harus dikorbankan para mahasiswa? Anda mengkotak-kotakkan masyarakat sekarang masyarakat, jangankan masyarakat menengah Pak ya, masyarakat ke atas kayaknya udah agak gimana gitu. Jadi kami masyarakat miskin menengah ke bawah itu jelas tidak akan pernah bisa untuk mengkuliahkan anak kami. Masyarakat menengah juga mungkin tanda tanya, karena coba Bapak bayangkan berapa banyak masyarakat Indonesia ini yang punya deposito 100 juta Pak, coba, dan itu hanya berapa semester ya kan Pak. Ya Allah ya Rabbi Bapak, sekarang berarti masyarakat kita yang miskin nggak usah sekolah ya, nggak usah kuliah maksud saya, biar sampai SMA aja. Terus sebenarnya Bapak pikir masyarakat miskin ini masyarakat bodoh? Apa sih artinya Indonesia emas? Kalau mengkelompokkan, oh yang ini boleh kuliah, yang itu nggak boleh kuliah. Nah kalau Bapak katakan UKT sampai 100 juta begitu Pak, otomatis masyarakat miskin itu mereka sudah tidak pernah bisa melanjutkan pendidikan. 100 juta dari mana mereka? Anak-anak miskin sekarang banyak loh Pak yang berprestasi, yang pintar, yang IQ-nya jadi atas rata-rata. Bahkan anak orang kaya yang sekarang kenapa? Karena mereka manja, sudah terbiasa dimanjakan dari orang tua. Jadi mereka tidak akan pernah berpikir untuk harus selalu belajar. Sekarang begini loh Pak, masyarakat Bapak kelompokkan untuk tidak usah kuliah, yang menengah ya kan, otomatis begini tuh ceritanya ya kan, nggak usah kuliah nih, yang miskin nggak usah kuliah, yang kaya-kaya aja yang kuliah, yang kaya-kaya menurut Bapak pinter ya kan. Jadi kami yang miskin nggak usah sekolah. Makin banyak masyarakat kita, apanya yang Indonesia emas kalau sudah programnya seperti ini ya, masyarakat kita semakin banyak yang bodoh, yang tidak pinter, yang nggak kuliah gara-gara biaya terlalu tinggi. Bapak seakan hidup di negara yang terlalu maju Bapak memang nggak cocok jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, nggak cocok Bapak mindsetnya Bapak bisnismen, yang ada dalam kepala Bapak rugi untung. Bapak tidak punya visi misi bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia, Bapak nggak punya. Nah nanti Pak ya, setelah nanti Oktober, mudah-mudahan Bapak jangan pernah lagi dikaitkan atau diletakkan pada jabatan Menteri Pendidikan. Bapak mungkin boleh di menteri lain yang menghasilkan uang, mindset Bapak untuk rugi, tapi untuk di dunia pendidikan jelas gara-gara Bapak berapa tahun sudah Bapak menjabat, pendidikan Indonesia ini hancur. Apa itu kurikulum merdeka Pak? Apa? Nah sekarang contoh Pak ya, masyarakat Indonesia ini jadi bodoh ya, mereka hanya menanti katakanlah nggak punya pekerjaan, nunggu bantuan, mindsetnya jadi bodoh. Kemudian politik, pemilu lagi, jadi mereka hanya mengharapkan sembako. Datang Cina kemari diberikan lahan ya Bapak ya, dia berikan lahan berapa ribu hektar itu di Kalimantan, dan sekarang juga di Kalimantan itu pada dikeruk sama orang. Kemudian Cina kan jadi tuan rumah. Nah kami orang masyarakat bodoh ini maksudnya mau dibudakkan ke mereka ya kan, kami bekerja nyuci baju mereka serabutan, padahal negeri ini punya kami, tapi mereka yang berkuasa. Kenapa mindset orang kecil seperti ini Pak? Kenapa? Karena kalian yang memutuskan sesuatu tidak pernah berpihak kepada rakyat kalian. Kalian berpikir kalian ini dari negara mana? Indonesia ini sudah merdeka, tapi sistemnya seperti dijajah oleh bangsa sendiri, tidak pernah merdeka Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.